Tapi ada juga orang yang sesungguhnya bermasalah tapi selalu lolos dari pemeriksaan. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini guys seru banget guys, karena kali ini Pak Anies menjelaskan bagaimana dia memilih menteri atau bagaimana dia menyusun kabinet jika dia terpilih menjadi presiden guys. Dan kali ini ada dua pertanyaan dan dua jawaban guys. Pertanyaannya sama, apakah jawabannya juga sama guys? Langsung aja yuk kita saksikan bareng-bareng. Orang-orang yang akan Pak Anies taruh di posisi kementerian, bagaimana akses decision making yang ordal, itu kan biasanya artinya ketika kita didukung oleh sebuah kelompok atau partai pasti ada konsekuensi politik dari perbedaan-perbedaan. Gimana caranya orang-orang profesional bisa Pak Anies masukkan, karena beda dari TGOPP atau kepala dinas Pak. Kalau di Jakarta, oke, kepala dinas itu kan PNS, bukan political appointee, tidak ada trade off politik lah di dalam proses penunjukan. Sedangkan kalau kita ngomongin nasional, sudah pasti ada partai akan menaruh orang, belum tentu nggak profesional, tapi juga pasti mungkin ada kepentingan-kepentingannya. Nah, gimana Pak Anies akan menyusun kabinet kalau misalnya menang, yang benar-benar memang bisa teknokratis, profesional, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ingin dilakukan? Ini pertanyaannya beda ya dengan yang pertama. Jadi pertanyaan tentang bagaimana menyusun kabinet. Kalau pertanyaan Anda yang pertama itu tentang apakah pendukung nanti akan menjadi faktor yang paling berpengaruh. Dan saya sudah jawab itu. Saya tidak kemudian berdasarkan kata pendukung, dan saya buktinya apa? Bukan apa yang akan terjadi besok. Saya sudah buktikan apa yang terjadi di Jakarta kemarin. Oke, itu sebagai evidence. Nah, bagaimana menyusun kabinet? Kabinet ini adalah sebuah keputusan politik. Tentu ada faktor politik. Yang kedua, harus ada unsur kompetensi. Mau tidak mau di situ. Kemudian yang ketiga, ada unsur relevansi. Kompeten tapi belum tentu relevan. Yang ketiga, di situ ada unsur ketidakbermasalahan. Oke, kalau mau menyebut integrity, belum tentu orang sempurna, oke? Tapi tidak bermasalah. Dan itu yang menjadi kriteria. Silahkan diusulkan. Lalu bagaimana dengan kebijakan? Pakai value. Kita apa? Ideologi yang dipegang. Pemimpin itu harus memiliki ideologi yang diikuti oleh semua. Dan itu yang kemudian diluruskan. Apa ideologi yang kami bawa? Ideologi tadi, kesetaraan, keadilan. Sehingga ketika mengambil keputusan harus jelas siapa dapat apa, bagaimana, berapa, di mana, oke? Dan itu kemudian dijaga keputusan itu. Dan bagaimana kita menjaga kepentingan publik tetap menjadi nomor satu, didisiplinkan bila ada pelanggaran. Gitu jawabnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Afu Tami. Nah, itu baru satu pertanyaan guys. Bagaimana cara Pak Anies memilih kabinet atau menteri ketika nanti terpilih guys. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Kita lihat guys ya bagaimana jawaban Pak Anies guys. Mas Anies, ada pertanyaan yang muncul dari live streaming. Ini dari Najwa Shihab. Jika terpilih menjadi Presiden RI pada 2024, bagaimana Bapak memilih menteri di kabinet yang Bapak pimpin? Nah. Satu, kompeten. Memiliki kompetensi yang relevan dengan bidangnya. Dua, berintegritas. Punya rekam jejak yang baik, tak bermasalah. Di Republik ini banyak sekali orang yang dituding bermasalah walaupun senyatanya tak bermasalah. Tapi ada juga orang yang sesungguhnya bermasalah tapi selalu lolos dari pemeriksaan. Jadi berintegritas. Yang ketiga, dia memiliki rekam karya yang baik, rekam kerja, rekam kinerja yang baik. Sehingga kita bisa memproyeksikan bahwa ke depan dia akan baik. Yang keempat, dia memiliki visi yang sama dengan visi yang dimiliki oleh pimpinannya. Sehingga ketika bekerja memiliki visi yang sama. Visi itu artinya termasuk nilai. Dia mempercayai pada prinsip dasar bahwa keadilan harus ada di dalam setiap kebijakan. Kira-kira 4 itu minimal kriteria yang digunakan. Nah, begitu lagi dua jawaban Anies ketika ditanya bagaimana dia cara memilih kabinet atau memilih menteri jika dia terpilih menjadi presiden guys. Dan jawaban dia itu dari dua pertanyaan jawabannya sama guys ya. Ya seperti itu juga ya. Anies bilang bahwasanya minimal ada 4 faktor guys yang menentukan dia memilih kabinetnya guys ya. Yaitu tidak bermasalah, kompeten, kemudian relevan, kemudian lagi satu. Kemudian yang paling penting adalah satu lagi ideologi keadilan guys ya. Jadi harus berprinsip keadilan guys. Dan ini mantap banget guys ya. Jadi dari dua jawaban kira-kira jawabannya sama dan dia konsisten dengan jawaban tersebut guys. Jadi guys, kalau kita lihat di antara semua paslon ini ya kan, isi pikiran paslon mana yang kita tahu yang jelas yang nomor satu guys ya, karena dia membeberkan
semua gagasan dia, semua ide dia dibeberkan guys ya. Makanya dia bikin acara Desa Anies kayak gini guys. Seperti ini, yaitu kampanye dialog guys, yang mencerdaskan sekaligus agar masyarakat bisa tahu ya kan, bisa memilih mana presiden yang pikirannya itu kayak gitu. Minimal masyarakat tahu lah isi pikiran para calon yang dipilihnya guys ya. Nah, bagaimana menurut Anda guys? Silahkan tinggalkan opini, tanggapan, sanggahan, dan kritik di kolom komentar guys ya. Karena itu bisa menjadi ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi semua orang guys. Oke, terima kasih udah nonton hingga selesai. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu guys ya. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya guys. Salam akal sehat.